Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sansan Setiawan, sebagai staf pengajar kelas 5 SDN Gamlang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran IPA di kelas 5. Ayo kita simak video kali ini. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pernapasan pada manusia, di mana pernapasan pada manusia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian. Selanjutnya yang kedua, alat pernapasan pada manusia itu apa saja. Poin yang ketiga, jenis-jenis pernapasan pada manusia. Poin yang keempat, gangguan pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir, menjaga organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya, setiap manusia pasti tentunya melakukan pernapasan setiap hari. Dalam 1 menit kita dapat bernapas sebanyak 40-60 kali, apalagi ketika istirahat. Nah, di sini kita akan kupas lebih dalam tentang materi pernapasan. Poin yang pertama, pengertian sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 10-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, berarti manusia itu normal ketika istirahat bernapas sebanyak 12-20 kali per menit. Selanjutnya, alat pernapasan manusia ternyata banyak sekali, dimulai dari rongga hidung, kemudian rongga mulut juga bisa, berikutnya faring, epiglotis, kemudian selanjutnya turun ke laring, selanjutnya ke trakea. Dari trakea udara masuk menuju bronkus atau saluran menuju paru-paru, kemudian menuju bronchiolus. Nah, selanjutnya ke diafragma. Yang pertama, udara masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara oleh bulu hidung, penghangatan udara di dalam rongga hidung masuk ke tenggorokan, dan pengawasan kelembaban udara terjadi di rongga hidung kemudian di dalam tenggorokan. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian udara masuk ke tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Saluran pernapasan pada tenggorokan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekak atau faring, merupakan persimpangan saluran makanan dan saluran udara. Kemudian yang kedua, pangkal tenggorokan atau bisa disebut laring, merupakan jalan terusan dari faring menuju batang tenggorokan. Yang ketiga adalah batang tenggorokan atau disebut trakea, merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Dan yang terakhir, cabang trakea atau disebut bronkus, merupakan cabang trakea menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronchiolus bercabang-cabang.
lagi menjadi cabang-cabang terkecil dan halus yang ujung-ujungnya membentuk suatu kantong yang disebut alveolus. Dan dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini bisa dilihat di gambar bentuk bronkus dan bronchiolus, kemudian alveolus. Nah, di sini bisa terlihat jelas di dalam gambar. Selanjutnya, jenis-jenis pernapasan. Pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada. Nah, di sini bisa kita lihat udara masuk ke dalam hidung, masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Bisa dilihat ketika pernapasan dada, dada mengembang ketika udara atau oksigen masuk, dada mengembang. Biasanya ini dilakukan ketika aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua yaitu pernapasan perut, di mana udara masuk melalui hidung, masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke diafragma atau antara rongga perut dan paru-paru. Biasanya pernapasan perut dilakukan oleh seorang penyanyi dikarenakan pernapasan perut daya tahannya lebih lama daripada pernapasan dada. Jadi kebanyakan penyanyi menggunakan pernapasan perut. Selanjutnya, nah ini yang harus menjadi perhatian dalam kegiatan sehari-hari. Gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan meliputi beberapa. Di antaranya influenza atau flu, di mana pada organ pernapasan terjadi penyaringan udara kotor, kemudian ada iritasi. Nah, akhirnya selaput hidung mengeluarkan cairan kental untuk menghalangi udara kotor masuk. Nah, biasanya bisa disebabkan gara-gara udara kotor. Kemudian terjadilah influenza. Yang kedua, asma. Nah, asma biasanya terjadi yaitu sesak napas. Bisa karena polusi, bisa karena juga faktor keturunan, penyakit keturunan, apakah dari ibu atau ayah, atau dari kakek, dari nenek. Nah, asma biasanya ditularkan efek dari keturunan yang paling kuat. Selanjutnya kanker paru-paru. Nah, ini tergantung terhadap pola hidup masing-masing. Nah, yang keempat, bronkitis biasanya terjadi ketika kita sering kena angin malam atau kedinginan. Nah, ini yang kelima yaitu tuberkulosis atau TB. Nah, di sini terjadi karena virus-virus yang menyerang paru-paru. Nah, berarti kita harus menjaga sistem pernapasan kita ya, supaya tidak terjadi gangguan pernapasan. Bagaimana menjaganya? Marilah kita simak. Langkah selanjutnya untuk menjaga kesehatan alat pernapasan bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan udara. Bagaimana? Bisa dengan menanam pohon-pohonan yang dapat menyaring udara kotor di sekeliling kita, baik itu bisa menanam di depan rumah, di belakang, ataupun di kebun, atau di sepanjang jalan. Tanamannya bisa berupa tanaman kayu yang besar, ataupun tanaman hias, seperti bunga-bunga, dan lain sebagainya. Kemudian menghindari udara kotor. Nah, tidak bisa dipungkirinya ketika kita keluar rumah, udara kotor, debu bisa menghampiri kita. Nah, untuk berjaga-jaga bisa menggunakan masker. Nah, kemudian tidak meludah di sembarang tempat, karena dalam ludah terdapat bakteri-bakteri yang kurang baik. Nah, di sana bisa merugikan orang lain atau berterbangan di dalam udara.
Kemudian tidak membuang tisu di tempat sampah. Kenapa? Karena di dalam tisu yang kotor itu dapat mempengaruhi sampah-sampah yang lain. Nah, ketika petugas kebersihan membersihkan sampah tersebut, bakterinya menempel. Kemudian menghindari dari asap rokok. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi kalau perokok pasif, di mana orang lain yang merokok, kita sebagai teman yang duduk di pinggir atau di sampingnya menghisap asap rokok yang teman kita sedang melakukan merokok. Nah, itu yang lebih bahaya. Kemudian selanjutnya membiasakan gaya hidup sehat, di mana kita bisa berolahraga, makan makanan yang bergizi atau sehat, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, yang terakhir menjaga jarak dengan penderita penyakit alat pernapasan, seperti yang materi sebelumnya yaitu tuberkulosis, influenza, asma, bronkitis. Nah, kita harus menjaga jarak untuk menghindari tertularnya penyakit pernapasan. Nah, sekarang pernapasan pada manusia setelah selesai, selanjutnya kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan. Nah, di sini ada pernapasan pada hewan mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, cacing, serangga. Nah, pernapasan pada hewan mengalami penyesuaian dengan tempat hidupnya seperti mamalia bernapas dengan paru-paru. Mamalia bernapas seperti manusia. Kemudian burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara yang berada di dalam rongga tubuhnya. Kemudian yang ketiga, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Saat menyelam, reptil akan menutup hidungnya sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat, amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernapasan melalui kulit dapat berlangsung. Nah, yang selanjutnya, pernapasan pada hewan yaitu pada ikan. Ikan bernapas dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Selanjutnya, hewan cacing merupakan hewan yang bernapas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Nah, dan yang terakhir adalah serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Nah, cukup sekian materi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Nah, jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Nah, tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat video tentang sistem pernapasan. Bisa di-scan QR code pada layar kalian ataupun di channel YouTube. Nah, untuk lebih detailnya. Selanjutnya, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.